2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 5 Teknik Sipil A, kelompok survei dan pemetaan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran tachymetry titik-titik detail gedung A FMIPA JKUP. Presentasi ini guna presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas survei dan pemetaan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Dr. Handes Haji Iskandar Muda Purwamijaya Magister Teknik. Kemudian adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Salim Abdul Hakim dengan NIM 2102317, ada Muhammad Kurniawan dengan NIM 2106765, kemudian ada Muhammad Rayhan Ananda dengan NIM 2100542, dan Muhammad Dimas Lukman dengan NIM 2100398, kemudian ada Gina Salsabila dengan NIM 2102694, kemudian ada Amanda Paranita dengan NIM 2107328. Untuk pembahasan yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang akan disampaikan oleh Salim. Kepada saudara Salim saya persilakan untuk memberikan penjelasan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 1. Jadi pendahuluan di mana di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yakni pengukuran titik-titik detail adalah untuk memperoleh informasi koordinat dan tinggi antara titik-titik detail sedemikian rupa sehingga dapat disajikan model permukaan tanah secara terperinci. Faktanya, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP belum mengetahui mengenai pengertian pengukuran tachymetry. Lalu, data yang diperoleh di tempat alat berdiri meliputi azimut magnetis, sudut vertikal inklinasi atau sudut miring, atau zenit dan tinggi alat. Pada alat dengan fasilitas total station, koordinat dan ketinggian tinggi titik-titik detail dapat diperoleh langsung. Cara tachymetry adalah cara yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemetaan daerah luas yang bentuknya tidak beraturan. Faktanya, mahasiswa teknik sipil masih belum memahami cara pengolahan data pengukuran tachymetry titik-titik detail. Penggambaran pengukuran tachymetry titik-titik detail dapat dilakukan dengan dua metode, yakni dengan cara manual dan juga digital. Penggambaran manual dapat dilakukan dengan cara menginterpolasi garis-garis kontur, dan pada penggambaran digital dapat dilakukan dengan menggunakan software Golden Surfer. Faktanya, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP masih belum mengetahui prosedur penggambaran tachymetry secara manual dan digital. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP belum memahami mengenai tachymetry titik-titik detail. Yang kedua, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP belum memahami mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang ketiga, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP belum memahami mengenai cara penggambaran manual dan digital pengukuran tachymetry titik-titik detail. Lalu selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengukuran tachymetry titik-titik detail? Yang kedua, bagaimana pengolahan data pada tachymetry titik-titik detail? Dan yang ketiga, bagaimana prosedur penggambaran manual dan digital tachymetry titik-titik detail? Lalu selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan yang pertama, yakni mahasiswa S1 Teknik Sipil UP dapat mengetahui pengertian dari pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang kedua, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP dapat memahami prosedur pengolahan data tachymetry titik-titik detail. Dan yang ketiga, mahasiswa S1 Teknik Sipil UP mampu menggambarkan data tachymetry secara manual dan digital. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Salim yang telah menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Kemudian untuk pembahasan berikutnya ada bab 2 mengenai kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh saudara Kurniawan. Kepada saudara Kurniawan saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama 2.1 yaitu garis kontur. Garis kontur adalah garis hayal di lapangan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian-ketinggian yang sama, atau garis kontur yaitu garis di atas peta yang memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Dan untuk cara penarikan garis kontur yaitu penarikan garis kontur berdasarkan perolehan posisi titik-titik tinggi atau spot height dari lapangan. Semakin banyak titik-titik tinggi, maka akan semakin mudah dan halus penarikan garis konturnya. Data yang harus dimiliki untuk melakukan interpolasi
garis kontur adalah jarak antara dua titik tinggi di atas peta, tinggi definitif kedua gambar titik ini satu. Dan hasil perhitungan interpolasi ini adalah posisi titik garis kontur yang melewati garis hubung antara dua titik tinggi. Posisi ini berupa jarak garis kontur terhadap posisi titik pertama atau kedua titik-titik hasil interpolasi tersebut. Kemudian kita hubungkan untuk membentuk garis kontur yang kita inginkan. Berikut ini gambar penarikan garis kontur yang gambar 1. Terus 2.1.1 interval kontur dan indeks kontur. Interval kontur adalah jarak tegak antara dua garis kontur yang berdekatan. Jadi juga merupakan jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu setiap 10 meter atau yang lainnya. Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi. Selanjutnya sifat garis kontur. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu garis-garis kontur saling melingkari atau melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Yang kedua, pada daerah yang curam garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang landai lebih jarang. Yang ketiga, garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Selanjutnya, garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Selanjutnya itu garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup lingkar. Yang F, garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Selanjutnya dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Berikut contoh gambar kerapatan garis kontur pada daerah curam dan daerah landai. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kurniawan. Kemudian masih pembahasan bab 2 mengenai kajian pustaka yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Saudari Gina. Pada Saudari Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih Dimas. Di sini ada parameter selanjutnya yaitu adalah pemiringan tanah dan kontur gradien. Dari definisinya itu sendiri, yaitu adalah titik-titik yang menggambarkan kontur gradien harus dipilih dalam pengukuran titik detail sehingga dapat dibuat interpolasi linier dalam penggambaran garis kontur di daerah pengukuran. Kemudian selanjutnya ada kegunaan dari garis kontur itu sendiri. Selain menunjukkan bentuk ketinggian permukaan tanah, garis kontur juga dapat digunakan untuk menentukan potongan memanjang atau profile longitudinal section antara dua tempat. Dan selanjutnya untuk menghitung luas daerah, genangan, dan volume suatu bendungan. Selanjutnya untuk menentukan rute atau trace dalam kelandaian tertentu. Dan selanjutnya untuk menentukan kemungkinan dua titik di lapangan sama tinggi dan saling terhubung. Untuk selanjutnya itu ada penentuan dan pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Pengukuran tidak langsung titik-titik detail yang tidak harus sama tinggi dipilih mengikuti pola tertentu, yaitu pola kotak-kotak atau spot level, dan pola profile atau grid, dan pola radial. Kemudian ada pengukuran langsung, yaitu pengukuran langsung titik detail ditelusuri sehingga dapat ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu. Cara pengukuran bisa menggunakan cara tachymetry atau cara sifat datar memanjang dan diikuti dengan pengukuran poligon. Kemudian selanjutnya adalah interpolasi garis kontur. Ada beberapa cara untuk interpolasi garis kontur. Cara taksiran atau visual adalah titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual diinterpolasi dan diinterpretasikan langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Kemudian ada cara hitungan atau numeris. Cara ini pada dasarnya juga menggunakan dua titik yang diketahui posisi dan ketinggiannya. Hitungan interpolasi dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan perbandingan linear. Pada gambar sebelumnya, titik R yang terletak pada garis ketinggian plus 600 berada pada jarak yang sudah ditentukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik,
terima kasih kepada Saudari Gina yang telah menjelaskan mengenai bab 2 kajian pustaka. Kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai bab 3 mengenai metodologi yang akan dijelaskan oleh Saudari Amanda. Kepada Saudari Amanda saya persilakan. Selanjutnya adalah bab 3 atau metodologi. Untuk yang pertama adalah lokasi praktikum. Di sini ada peta lokasi pelaksanaan praktikum yaitu di FMIK JKPI. Berikut adalah gambar. Lalu yang kedua adalah waktu kegiatan. Berikut adalah tabel waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 16, 23, 28, dan 29 November tahun 2022. Lalu selanjutnya adalah prosedur praktikum. Yang pertama ada prosedur pengukuran. Langkah pertama ada dirikan statif di atas BM utama. Lalu kedua pasang ETS di atas statif, lalu setting, centering dan leveling. Ketiga pasang prisma atau rambu ukur pada titik baseline, lalu lakukan setting. Yang keempat ukur tinggi alat ETS dan prisma. Yang kelima nyalakan ETS buat proyek pengukuran baru. Yang keenam klik F1 data collection, lalu input, lalu PRJ1, lalu enter. Yang ketujuh, masuk ke menu OCC untuk input data berdiri alat klik F1. Lalu input nomor titik poin untuk unit DM, input dengan nomor 1 sampai 99 PT strip 1. Lalu input kolom ID dengan nama titik ID strip BM ID. Lalu input tinggi alat dengan satuan meter. Lalu insert satelit sama dengan 1,52 meter. Lalu enter. Yang ke-8 akan muncul koordinat X, Y, Z, klik nomor. Kemudian klik Opnes F4 akan muncul tampilan OCC BP1. Kemudian klik Nes F3. Yang ke-9 input koordinat X, Y, Z, titik berdiri alat, klik Enter F4. Yang ke-10 klik Record F3 kemudian Apply. Yang ke-11 input data backside F2. Yang ke-12 pada kolom BSA input nomor titik poin untuk backside input dengan nomor 1 sampai 99. Lalu pada kolom P-code input dengan nama titik BMDD. Lalu pada kolom RHT input tinggi titik dengan satuan meter. Yang ke-13 input koordinat X dan Y titik backside NE atau AZ F3. Yang ke-14 klik mask F3. Yang ke-15 arahkan bidikan alat ke titik backside tekan nes. Yang ke-16 buat sketsa detail situasi. Yang ke-17 letakkan rambu target pada titik detail. Yang ke-18 arahkan alat ukur pada rambu ukur atau target. Yang ke-19 input data target pada menu F3 atau SS. Yang ke-20 pada kolom PT input nomor titik detail untuk titik detail dimulai dari angka 100 sampai 10.000. Lalu yang ke-18 arahkan alat ukur pada rambu ukur atau target. Yang ke-19 input data target pada menu F3 atau SS. Yang ke-20 pada kolom PT input nomor titik detail untuk titik detail dimulai dari angka 100 sampai 10.000. Yang ke-21 pada kolom P-code input kode detail situasi. Contohnya objek bangunan kode BGN. Lalu yang ke-22 RHT input dengan tinggi target dalam 1 meter. Yang ke-23 bidik ke arah target, pastikan bidikan tepat di pusat prisma. Pada alat ukur tekan all. Lalu yang terakhir ukur dan input data titik-titik detail lain. Lalu selanjutnya ada metode praktikum. Pembuatan laporan ini menggunakan metode kualitatif karena menekankan pada objek pemahaman suatu permasalahan. Metode kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan. Lalu selanjutnya ada prosedur penggambaran manual. Yang pertama, siapkan kertas milimeter blok ukuran A3 atau 42 cm dikali 29,7 cm dan alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Kemudian lakukan hal yang sama seperti pada penggambaran digital. Lalu selanjutnya ada instrumen. Pada peralatan yang digunakan dalam pengukuran poligon, kerangka dasar horizontal, ada IPS, 2 buah statif, 2 buah prisma, 1 buah meteran, alat tulis dan formulir pengukuran, 1 buah payung, 1 buah pita ukur, pilox untuk menandai, dan yang terakhir ada peta wilayah situasi. Lalu selanjutnya ada diagram Halir. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar horizontal, lalu pengenalan alat teodorit,
lalu membuat peta perencanaan, lalu praktikum metode poligon, lalu pengolahan data metode Botwich dan transit, lalu penggambaran digital dan manual, lalu pembuatan laporan, dan yang terakhir selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amanda yang telah menjelaskan tentang bab 3 mengenai metodologi. Kemudian untuk bab 4 hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk hasil, di mana tempat pengukuran kita ada di gedung A FMIPA JKUP dengan jumlah titik pengukuran sebanyak 23 titik. Kemudian ada langkah-langkah untuk membuat pengukuran. Yang pertama ada buat proyek pengukuran baru, yang kedua ada input data berdiri alat, di mana itu yang pertama ada input nomor titik poin dengan kode BM1, yang kedua ada input kolom IDE dengan nama titik, IDE sama dengan BM sama dengan TI. Kemudian yang ketiga input tinggi alat dengan satuan meter. Nah, setelah menginput data berdiri alat, kemudian kita menginput koordinat X, Y, Z di titik berdiri alat. Yang keempat, input data backside dengan yang pertama input nomor titik poin untuk backside input dengan nomor 1 sampai ke 99. Yang kedua ada input P kode dengan nama BS, kemudian beri nomor. Yang ketiga input tinggi titik dalam satuan meter. Setelah input data backside, kita harus menginput koordinat X dan Y titik backside, kemudian dilakukan pembidikan. Setelah itu, arahkan alat ukur pada jalon atau target dan input data target. Yang pertama pada kolom PT, input nomor titik detail, dan untuk titik detail dimulai dari angka 100 sampai 10.000. Yang kedua pada kolom P kode, input kode detail situasi. Kemudian kode yang kita gunakan PT100 itu menandakan jalan dengan kode nama kodenya yaitu JN. Kemudian untuk PT200 itu bangunan dengan kodenya BN. Yang ketiga ada PT300 itu merupakan taman dengan kode TM. Setelah itu input dengan tinggi target dalam satuan meter. Kemudian bidik ke arah target. Berikut di bawah ini merupakan tabel hasil pengukuran tachymetry titik-titik detail. Karena kita menggunakan alat elektronik total station, setelah dilakukan pembidikan kita tidak mengolah data, melainkan datanya itu kita ambil langsung dari alatnya. Dan ini merupakan data yang telah kita ambil dari alat elektronik total station. Ada dari patok 1 sampai ke patok ada dengan patok 1 sampai ke patok 4. Kemudian ini gambar digital. Gambar digitalnya hasilnya seperti ini, pengukuran tachymetry di FMIPA JKUP. Ini gambar manualnya. Nah, yang terakhir ada bab 5 mengenai kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rehan. Pada Muhammad Rehan, saya persilakan. Ya baik, dari hasil dan dari bab 4 tadi hasil dan pembahasan dilanjut dengan bab 5 yaitu kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Yang pertama, pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry merupakan metode yang cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lapangan lokasi pengukuran. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tachymetry adalah pembacaan rembuh, sudut horizontal, sudut vertikal, dan tinggi alat. Dari hasil bacaan ini maka dapat diperoleh posisi planimetris X, Y, dan Z. Yang kedua, dengan data yang telah didapat dari hasil pengukuran di lapangan, surveyor dapat mengolah data tersebut untuk memperoleh informasi planimetris. Dengan menggunakan jarak optis, bacaan benang, dan alat, surveyor mampu menentukan posisi koordinat beserta elevasi dari titik detail yang diamati. Sehingga output dari pengukuran titik-titik detail tachymetry ini adalah garis kontur pada area kerja lapangan. Lalu yang ketiga, penggambaran pengukuran tachymetry titik-titik detail dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu manual dan digital. Penggambaran manual dapat dilakukan dengan cara menginterpolasi garis-garis kontur. Cara ini dilakukan dengan memasukkan koordinat titik ikat dan titik detail yang telah ada. Kemudian pada titik ikat dan titik detail tersebut dihubungkan dengan garis-garis
Kemudian bandingkan kedua ketinggian dari titik-titik tersebut dengan skala intervalnya. Lalu dihasilkan nilai ketinggian pada setiap garis yang pada akhirnya garis dengan ketinggian yang sama juga ditarik garis yang dinamakan dengan garis kontur. Pada penggambaran digital dapat dilakukan dengan menggunakan software Golden Surfer. Lalu dilanjut dengan implikasi. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan tadi, didapatkan implikasi. Yang pertama, memberikan informasi mengenai pengukuran tachymetry titik-titik detail. Yang kedua, memberikan informasi mengenai prosedur pengolahan data tachymetry titik-titik detail. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai prosedur penggambaran manual dan digital tachymetry. Setelah didapat kesimpulan dan implikasi, rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari referensi-referensi lainnya mengenai pengukuran tachymetry titik detail agar mempermudah dalam memahami materi tersebut. Yang kedua, mencari referensi lainnya mengenai prosedur pengukuran tachymetry titik detail. Yang ketiga, mencari referensi lainnya mengenai prosedur penggambaran manual dan digital tachymetry titik detail. Lalu terakhir ada daftar pustaka. Yang pertama dari Hamdani A 2013 Oktober 26, pengukuran KDH metode poligon, Pro Survey dan pemetaan. Lalu ada Purwamijaya IM Teknik Survei dan Pemetaan Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Lalu ada Purwamijaya IM 2022, yaitu Petunjuk Praktikum Survei dan Pemetaan, Bandung Laboratorium Survei dan Pemetaan. Lalu yang keempat ada Syaifullah A 2018, Perbandingan Metode Bowditch dan Transit dalam Perhitungan Poligon, lokasi di Kabupaten Klaten, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Yang terakhir ada Wiwit J and Zendi M 2022, Determination of the Zero Point of Building Construction in Area C of Kadiri University with Polygon Mapping, Journal of Civil Engineering 18. Ya, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,